Kita berada dalam zaman yang sebenarnya cukup aneh. Ketika dulu perceraian dianggap sebagai tragedi, kini ia tampil di lini masa media sosial dengan caption penuh semangat dan senyum kemenangan. Jika dahulu orang-orang menyembunyikan status cerai sebagai aib atau luka yang belum sembuh, sekarang ia menjadi konten yang dikemas estetik sebagai simbol kemenangan dan kebebasan. Yang lebih menarik dan sekaligus mencemaskan adalah bahwa kebanggaan ini justru datang dari kelompok usia yang cenderung muda-muda. Mereka yang baru saja menikah, belum sampai menyentuh usia 5 tahun pernikahan, bahkan ada yang hanya bertahan hitungan bulan, sudah ramai-ramai mengakhiri rumah tangga dan mengabarkannya dengan bangga. Seakan itu adalah titik penting dalam hidup yang membuktikan bahwa mereka kuat, mandiri, dan melek kesehatan mental. Tentu, penting untuk kita tegaskan bahwa kritik terhadap glorifikasi perceraian bukan berarti memihak pada pernikahan yang toksik atau mempertahankan hubungan penuh kekerasan. Tetapi permasalahan yang sedang dibedah di sini adalah fenomena sosial di mana perceraian diposisikan sebagai semacam prestasi dengan segala selebrasi yang menyertainya, yang justru menunjukkan pergeseran cara berpikir tentang komitmen, tanggung jawab, dan makna pernikahan itu sendiri. Fenomena ini tidak muncul tiba-tiba, ia tumbuh dari akar budaya baru yang dibentuk oleh interaksi antara media sosial, perubahan nilai sosial, dan krisis kedewasaan struktural dalam masyarakat kita. Mari kita mulai dari soal representasi. Media sosial adalah panggung, dan manusia modern adalah aktor yang selalu merasa harus tampil. Dalam konteks ini, segala peristiwa hidup harus bisa dikemas menjadi narasi, termasuk peristiwa perceraian. Banyak pengguna media sosial muda hari ini mengalami tekanan untuk mengonstruksi persona bahwa mereka kuat, berdaya, dan mandiri. Maka ketika rumah tangga mereka gagal, narasi kegagalan itu tidak bisa ditampilkan sebagai duka. Ia harus digeser menjadi kemenangan. Kata-kata seperti "aku layak bahagia" dan "ini adalah keputusan terbaik" menjadi template naratif yang tidak hanya memutihkan luka, tetapi juga menyulapnya menjadi prestasi, sebuah kebutuhan akan validasi publik seperti yang dijelaskan oleh Zhang Baudrillard dalam konsep simulakra, mendorong individu untuk menampilkan realitas yang sudah dimanipulasi, perceraian sebagai produk dari kekuatan, bukan dari kegagalan. Kita perlu menyadari bahwa pernikahan hari ini tidak lagi dibangun di atas fondasi nilai, tapi di atas ekspektasi personal. Jika dulu pernikahan adalah institusi sosial yang menuntut kedewasaan dan pengorbanan, hari ini ia lebih sering dipandang sebagai alat aktualisasi diri. Pasangan muda menikah dengan bayangan romantis, dengan visualisasi yang dibentuk oleh drama Korea, film Netflix, atau bahkan TikTok. Pasangan bahagia, slow living, tertawa bersama, dan coffee date yang manis. Ketika realitas pernikahan tidak sesuai dengan estetika tersebut, ketika ternyata rumah tangga berisi tagihan listrik, konflik ego, dan tekanan ekonomi, maka kecewa yang muncul begitu besar seakan-akan hidup mereka salah jalan. Dalam ketidaksiapan itu, perceraian lalu menjadi opsi pelarian yang bahkan disyukuri. Padahal, jika dilihat dari aspek sosiologis, perceraian adalah indikator dari ketidaksiapan struktural, bukan hanya personal. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah perceraian meningkat secara signifikan. Pada tahun 2022, terdapat lebih dari 448.000 kasus perceraian yang tercatat di pengadilan agama, dan ini merupakan nilai tertinggi sejak 5 tahun terakhir. Meskipun mengalami penurunan hingga tahun 2024, angka ini cukup mengkhawatirkan karena menunjukkan bahwa pernikahan tidak lagi dipandang sebagai lembaga jangka panjang, tapi lebih sebagai kontrak emosional yang bisa diputus kapan saja jika tidak sesuai ekspektasi, seperti hubungan pacaran tapi dilegalkan oleh negara. Kita juga perlu melihat aspek psikologi perkembangan. Usia 20 hingga 30 tahun adalah fase di mana seseorang secara psikologis masih berada dalam tahap eksplorasi identitas. Erik Erikson menyebut tahap ini sebagai fase intimasi dan isolasi, di mana seseorang baru belajar membangun hubungan intim yang stabil setelah melewati fase pencarian jati diri. Ketika individu langsung melompat ke dalam pernikahan sebelum benar-benar mengenal dirinya, pernikahan itu rawan goyah karena dasarnya belum stabil. Maka, banyak anak muda yang baru sadar bahwa mereka belum selesai dengan diri mereka sendiri saat mereka sudah terlanjur menikah. Dalam kondisi ini, perceraian bukan hasil refleksi mendalam, tetapi hasil dari kebingungan yang belum selesai. Namun, alih-alih mengakui kebingungan itu, media sosial mendorong mereka untuk menjualnya sebagai keberanian dalam mengambil keputusan.
Ada pula faktor ekonomi. Banyak pernikahan muda hari ini dibentuk dalam situasi ekonomi yang tidak sehat. Tingginya biaya hidup, harga rumah yang tak terjangkau, serta tekanan pekerjaan membuat pasangan muda hidup dalam kelelahan kronis. Stres finansial merupakan salah satu pemicu utama perceraian di kalangan pasangan muda. Dan itu sudah diketahui secara umum dan banyak sekali media menuliskannya. Namun, alih-alih mengaitkan perceraian dengan tekanan sistemik seperti ketimpangan ekonomi, narasi yang muncul di media sosial lebih sering individualistik, bahwa ada narasi, aku berhak bahagia, atau aku layak hidup dengan tenang. Maka yang muncul adalah toxic positivity, yakni sikap positif yang dipaksakan demi menutupi kenyataan yang pahit. Secara kultural, kita juga hidup dalam zaman yang memuliakan kebebasan individual. Wacana tentang self-love, mental health, dan boundaries menjelma menjadi nilai dominan yang meskipun bermanfaat, seringkali disalahartikan secara ekstrim dalam interpretasi yang salah kaprah. Cinta diri berarti menghindari semua bentuk ketidaknyamanan, menjaga kesehatan mental berarti meninggalkan semua hubungan yang menyakitkan. Meski rasa sakit itu bersifat sementara dan bisa diselesaikan melalui komunikasi, maka pernikahan tidak lagi dilihat sebagai proses pematangan dua individu, tetapi sebagai sumber stres yang harus segera dihentikan jika tidak sesuai ekspektasi. Akibatnya, perceraian tidak hanya menjadi opsi, tapi juga dipromosikan sebagai bentuk perawatan diri. Ini adalah bentuk privatisasi moral, di mana keputusan yang punya dampak sosial luas seperti perceraian dijustifikasi hanya dengan logika personal. Dalam konteks ini, kita juga harus menyalahkan cara media massa dan media sosial mengkonstruksi narasi seputar perceraian. Banyak selebritas, influencer, publik figur yang dengan enteng membagikan kabar perceraiannya di YouTube atau Instagram Live lengkap dengan vlog "Akhirnya Aku Bebas" dan Q&A tentang hidup setelah cerai. Di satu sisi, ini memang bentuk keterbukaan. Namun di sisi lain, hal ini menciptakan normalisasi terhadap perceraian, bahkan menimbulkan persepsi bahwa cerai itu biasa, bahkan keren. Ketika publik figur menyampaikan bahwa hidup mereka lebih bahagia setelah cerai, penonton muda yang belum matang secara emosi bisa menyerap pesan itu secara mentah, bahkan bahwa bercerai adalah jalan ninja menuju kebahagiaan. Padahal realitasnya jauh lebih kompleks. Secara antropologis, pernikahan adalah institusi sosial yang berfungsi bukan hanya sebagai pengikat dua individu, tetapi juga sebagai alat stabilisasi masyarakat. Ketika pernikahan menjadi semakin rapuh, maka struktur sosial yang lebih besar seperti keluarga, komunitas, bahkan negara ikut terdampak. Anak-anak dari keluarga yang bercerai memiliki kemungkinan lebih besar mengalami masalah perilaku, prestasi akademik yang rendah, serta resiko kesehatan mental yang lebih tinggi. Banyak studi menyebutkan bahwa dampak perceraian terhadap anak bisa bertahan hingga dewasa, terutama jika perpisahan orang tuanya dipenuhi konflik atau tidak disertai pemahaman emosional yang matang. Namun, argumen-argumen seperti ini sering dibungkam oleh gelombang counter naratif yang menyebut bahwa lebih baik anak melihat orang tua bahagia meski berpisah daripada melihat mereka bertengkar setiap hari. Argumen ini benar dalam konteks kekerasan atau hubungan yang betul-betul tidak sehat. Tapi ketika argumen ini digunakan secara general dan masif, ia menjadi pembenaran kolektif yang melonggarkan komitmen pernikahan. Dalam jangka panjang, masyarakat akan terbiasa dengan logika instan. Ketika tidak cocok, pisah saja. Kita juga perlu mempertanyakan mengapa banyak pasangan muda yang menikah dalam usia sangat belia, bahkan sebelum mereka benar-benar mapan. Jawabannya, sebagian besar karena tekanan sosial dan glorifikasi pernikahan itu sendiri. Di media sosial, pernikahan sering ditampilkan sebagai klimaks hidup, momen lamaran estetik, pre-wedding mewah, pesta nikah dengan tema rustic. Semua itu menciptakan ilusi bahwa menikah adalah life goal. Maka tak sedikit orang yang menikah bukan karena siap, tapi karena takut ketinggalan atau karena ingin membuktikan sesuatu. Dalam logika ini, pernikahan menjadi panggung performatif, bukan keputusan rasional. Dan ketika realitasnya tidak seperti di foto-foto Instagram, perceraian pun jadi panggung berikutnya untuk membuktikan bahwa mereka tetap bisa berkuasa atas hidupnya, padahal keduanya sama-sama bentuk dari ketidakdewasaan sosial. Kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan individu karena di balik tren perceraian muda yang dipamerkan ada krisis struktural yang lebih dalam, kegagalan sistem pendidikan membekali generasi muda dengan kecakapan hidup, kegagalan budaya populer membentuk nilai tanggung jawab, dan kegagalan media dalam menyaring narasi publik yang sehat.
Di balik kebanggaan atas perceraian, sesungguhnya tersembunyi rasa takut menghadapi konflik, ketidakmampuan mengelola emosi, dan kebutuhan untuk selalu tampil baik-baik saja di depan kamera. Maka, yang kita saksikan hari ini bukan sekedar kenaikan angka perceraian, melainkan krisis kedewasaan sosial. Krisis ini termanifestasi dalam bentuk selebrasi atas kegagalan, glorifikasi atas luka, dan transformasi makna komitmen menjadi komoditas visual. Perceraian dalam konteks ini bukan lagi tragedi yang mengajarkan kedewasaan, tetapi telah disulap menjadi konten viral, produk kapitalisme perhatian, dan simbol palsu dari kemerdekaan.